secara kolektif berkumpul gitu ya, supaya bisa belajar pemrograman visual. Tampilannya seperti ini ya, sama sih dengan seperti tampilan-tampilan program-program yang ada di pemrograman yang lain, seperti pemrograman Altera gitu. Altera juga seperti ini. Pemrograman Visual Basic juga sini. Pemrograman Borland Delphi juga seperti ini ya. Jadi ada form sini sini ada fasilitas ya. Fasilitas apa yang kita mau pakai itu kita atur dulu di sini. Dan sistemnya ini OOP. OOP ya, Object Oriented Program. Program yang berorientasi kepada objek apa yang kita mau bangun gitu ya. Beberapa fasilitas ini tinggal kamu pelajari saja ya. Ini biasanya running kalau sudah terpapar gitu tinggal pelajari itu ya. Nah, mengambilnya dari mana? Beberapa rangkaian itu ada di bawah ini, di tumpuk bawah ini. Tumpuk bawah ini ya, bentuk rangkaiannya, bentuk komponennya gitu dan sebagainya ya. Rangkaiannya seperti apa? Bentuk hubungannya seperti apa? Ya. Di sini semuanya ada konektor dan beberapa komponen yang disiapkan untuk memfasilitasi pengolahan sinyal. Nah, ini membuat sinyal eksponen. Bagaimana sih membuat sinyal eksponen itu? Membuat sinyal eksponen. Ini ruginya kalau berbasis program biasanya itu bukan berbasis model. Ini berbasis program ya, bukan berbasis model. Kalau berbasis model kita mencari dengan menggunakan beberapa persamaan matematika. Tapi kalau berbasis program biasanya sudah fix ya, tinggal kita mencari statement atau deskripsinya saja. Bagaimana mendeskripsikan sinyal eksponen. Nah, seperti ini. Ya. Lalu dimulai dengan prosedur, ya. Kemudian T-formnya itu T-form yang tadi, ini T-form ya. T, bottom satu, klik pertama gitu, mengirimkan objek variabel Y ini Y. Mulainya dari 0 ada 1. Sementara untuk T ini T kurang dari 10 dibuat kurang 10. Mulai Y tinggal deskripsikan ini aja. Eksponen minus T. Jadi T-nya menurun gitu ya. Nah, ini deskripsi ini T-nya berkurang. Jadi dari mulai T itu ada 10, T kurang 10, 9, 8, 7 ya. Penjumlahannya dari 0 sampai 1 gitu, penjumlahnya dari 0 sampai 1 ya. Jadi 0 sampai 1, jadi 1, 2, 3 terus penurunannya dari eksponen T. Jadi menurunnya 1, 1. Nah, ini adalah program deskripsi fix yang ada di programan visual. Coba Anda instalasilah, kemudian deklarasikan sini, deklarasi ini di T-form ya, di form tadi ya, di form sebelumnya. T-form ini, nah ini namanya T-form. Form, ini T-nya ya, T-form. Nah, ya, kemudian kurang dari 10 lakukan. Nah, coba deskripsikan ini sifat tadi, keluar nggak sinyalnya ini? Bagaimana mengeluarkan sinyal kalau sudah deskripsikan? Bisa klik ini ya, klik running. Nah, membuat sinyal waktu kontinu dan diskrit. Kalau tadi membuat sinyal eksponen. Bagaimana membuat sinyal eksponen? Kalau sini sekarang membuat sinyal kontinu dan diskrit. Mana sinyal kontinunya? Sinyal diskritnya. Kontinu ini. Sama deskripsi awalnya. Kemudian
dengan persamaan sin V, V ini adalah V, V karena V itu adalah 180 derajat, 180 derajat. Ini 90, ini 90. Berarti satu gelombang penuh. Sin V kali T. T-nya ini. Ini. Sedangkan Y-nya ini. Dengan menggunakan sama seperti ya. Skalanya dari 0 sampai 0,01. Begitu juga ini. Ini adalah deskripsi atau statement atau bentuk atau model atau apa ya, tulisan apa ini ya, deskripsi namanya, sering orang programmer ngomong deskripsi. Bagaimana gelombang ini mau dijadikan gelombang ini, gelombang ini mau dijadikan gelombang ini, tapi ini tidak berkaitan sebetulnya, tidak berkaitan karena beda, ini sin V, ini sin 0,1 kali V. Cuma kalau Anda bisa masing-masing sudah mahir ini, bisa langsung dilanjutin ini. Deskripsi ini dilanjutkan deskripsi ini. Karena artinya sinyal ini akan berubah jadi sinyal ini. Kalau ini ada hubungan masing-masingnya. Jadi sinyal ini dengan sinyal ini tidak ada hubungan. Nah, kalau Anda sudah mahir, sambungkan saja. Jadi sinyal ini akan berubah seperti ini, ada hubungannya. Ini tidak ada hubungan. Nah, bagaimana dengan sinyal ini? Ada nggak hubungan? Ya. Kalau ini nggak ada juga hubungan. Kalau ini frekuensi, ini adalah skala. Ya. Scale-nya berapa? Skalanya ini 0,2 sama dengan sepertinya sinyalnya berhubungan. Kita lihat persamaannya sama enggak? Samanya sama enggak? Nah, sepertinya enggak sama gitu ya. Kalau ini untuk sinyal dengan frekuensi, rumus frekuensinya adalah string to float, dari string ke float. Gitu ya. Berapa I-nya? Dari mulai 0 sampai 200. 200 ini skalanya 0 sampai 2 ini, bukan 200. Dengan jarak antara 0 ke skala berikutnya adalah 0,2. Nah, XI-nya masukannya XI, ini XI, ini salahnya XI, ini YI, ini YI, ini XI. XI adalah sin 2V, dan ini I adalah scale. Nah, sebetulnya ini ada hubungannya. Ada hubungan antara sinyal ini. Bagaimana sinyal YT ini merah, jadi hijau, warna hijau, di skalanya dimainkan begitu ya. Artinya amplitudenya tetap, periodenya tetap, tetapi lembah dan bukitnya itu lebih rendah. Besar YT, besar outputnya itu lebih rendah. Sementara periodenya tetap seperti saya ngomong. Suara saya perlemah, ya. Tetap saya sebuah suara. Periodenya tetap, tetapi suaranya saya kecilin. Nah, itu maksudnya. Periodenya sama, tapi suaranya kecilin. Nah, jadi ini ada hubungan. Nah, sekarang bagaimana menjumlahkan sinyal dengan menggunakan bahasa visual. Sinyal ini mau dijumlahin ini. Sinyal ini mau dijumlahin, tambah. Dengan periode yang berbeda. Periode yang berbeda. Kalau ini periodenya 0,4. Ini periode 0,2. Periodenya berbeda. Bagaimana menjumlahkan?
Nah, kita gunakan samaan ini, ya. Ini frekuensi 1 real, frekuensi 2 real. Masing-masing dideskripsiin dulu. Dan bikin series 3, series 4, frekuensi sama, mulainya sama, bikin mulai dari I sampai dengan 100, mulai I dengan sampai 200, ya. Fungsi A-nya sin 2V, fungsinya sama. A ini untuk frekuensi pertama, B ini untuk frekuensi kedua, dari 4N. Nah, bagaimana menjumlahkan? Apa hasilnya? Ini hasilnya. Ini hasilnya. I, ini hasilnya C. AI ditambah B. Berapa AI, berapa BI dideskripsikan dulu. AI-nya seperti ini, BI-nya seperti ini. Supaya AI masing-masing frekuensi dan V ini ada nilainya, isi dulu di atas ini. Fungsi AI ini apa? Integer. Frekuensi itu apa? Fungsinya real. Itu dengan real gitu ya. Kali T. T itu T-nya juga dideskripsikan sebagai bahan apa? Dengan apa? Juga seperti ini. Juga B-nya juga. Supaya bisa jumlahin antara I dengan B, BI. Nanti dicoba ya. Nah, perkalian. Sama, tinggal kali ini aja. PI kali I. Kalau tadi jumlah ini. Ini jumlah, kalau tadi jumlah ya. Kalau ini dikali. Sama tadi. Sama. Deskripsi masing-masing AI dengan BI. Kalau ini diumpamakan P dengan Q. P dengan Q ya. Sebetulnya AI juga bisa. Ini perkalian. Nah, bagaimana pergeseran? Pergeseran sinyal. Nah, agak berbeda sedikit kalau perbedaan sinyal. Ya. Berbeda sedikit pergeseran sinyal karena nggak ada berhubungan dengan A dengan B lagi. Masing-masing sinyal itu sendiri. Baik A maupun B yang digeser. Gitu ya. Dideskripsikan baru lagi. Ya. Mulai dari N minus 200 ya, skalanya tempat dia bergeser dari sebelum 200 sampai ke 200. Dari artinya mulai 0 ke minus 200 sampai dari 0 ke 200. Sama fungsinya. Ya. Jika T lebih kecil, lebih besar sama dengan minus 2, ini. Kemudian dan T lebih kecil sama dengan minus 1. Jadi arahnya daerah sini. Silakan coba nanti. Silakan coba nanti. Bagaimana menggeser dua sekaligus? Kalau tadi satu sinyal, sekarang menggeser dua. Geser dua sinyal secara sekaligus. Masih deskripsi dulu. NM mana-mana gitu ya. Kalau diomongkan nggak bisa nih, langsung sih langsung latihan gitu ya. Anda deskripsikan dulu ya, bagaimana bentuk sinyal itu sendiri. Buat dulu sinyalnya. Buat dulu sinyal seperti ini. Buat dulu sinyalnya. Udah dibuat, coba digeser. Nah, sekarang dibuat dua, digeser dua. Sekarang tugas. Baik, itu saja untuk pertemuan ini. Dicoba langsung belajar, langsung diinstalasi pemrograman, ya, menggunakan pemrograman visual. Baik, ada pertanyaan? Pemrograman visual ini biasa dipakai oleh jurusan sistem komputer ya. Jadi kakak-kakak kelas kamu sudah biasa menggunakan pemrograman visual. Jadi nanti mahir-mahirkan karena tidak ada yang sia-sia belajar di mata kuliah yang ada di sini. Jadi maksud saya kakak kelas kamu yang sudah tamat skripsinya pun menggunakan pemrograman visual. Jadi mahir-mahirkan betul ya. Jangan setengah-setengah belajarnya.
biar mahir betul. Mulailah dari yang sederhana tadi. Mulai dari sederhana menggunakan ini ya, masing-masing sinyal itu dibuat dulu ya. Nah, sampailah bergeser, mengalih, menjumlah dan seterusnya ya. Tugas kalau itu kalau sudah bisa mahir seperti itu bisa menggunakan ini. Apa artinya ini kan pengurangan sama penjumlahan. Buatlah program komputer untuk menghitung dan memplot sinyal waktu diskrit untuk masukkan white noise putih gitu ya. Jadi nanti kelihatan bagaimana cara bikinnya ini. Buatlah program komputer untuk memplot sistem waktu diskrit memasukkan responden purna. Dengan apa programnya ya? Program visual. Jadi instalasilah dulu. Ada yang sudah menginstal visual belum? Halo? Maaf Pak, itu nama aplikasinya apa Pak? Apa? Aplikasinya Pak. Ya program visual. Tanya sama kelas kamu, pasti tahu. Bukan visual sih, visualnya. Ada lagi? Mungkin untuk pengumpulannya Pak, bagaimana nanti? Ya, oke. Kalau enggak ada cukup sekian aja ya. Saya banyak pekerjaan, terutama ngurus feeder kalian ya. Nah, tanya Rizky nih. Rizky banyak hubungannya dengan kakak kelasnya. Pasti udah bisa menggunakan boleh. Ya, bisa sendiri bareng-bareng ngerjainnya. Supaya bisa semua. Cuma ngumpulnya sendiri-sendiri, nggak berkelompok. Atau Renaldi itu ada bisa, nah, Renaldi kakak kelas kamu lah. Pak, itu Visual Basic bukan Pak? Bang kali. Nah, ngumpul sama aku. Belum pernah kau tuh. Kalau Visual Basic bisa nggak kita pakai sistem komputer? Nah, mungkin yang mendekati Visual C. Mas saya nggak berani ngomong. Ada lagi pertanyaan? Coba dulu tanya sama kakak kelas kalian. Yang sudah ya, yang diajari oleh Pak Randy. Dan ini menggunakan program ini fix ya. Artinya kita nggak bisa membuat model gelombang atau model sinyal. Beda kalau kita belajar menggunakan model. Dulu waktu zaman saya nggak ada bahasa aplikasi. Semuanya menggunakan model. Nah, salah satu contoh bukunya ini. Ya. Digital signal processing yang ngarangnya David Depata, bukan John G. Prokis. Ini agak lumayan mudah dibanding John G. Prokis. Tetapi tetap aja di dalamnya ini hitungan. Ya. Hitungan-hitungan
apa itu linear time invariant, LTI, apa itu Z transform, kemudian discrete Fourier transform, IIR, infinite impulse response, ya, dan seterusnya. Nanti kita ketemu itu sebetulnya. Nanti kita ketemu. Cuma sekarang ini kita diantarkan dulu dengan pemodelan sinyal yang menggunakan aplikasi, bukan pemodelan sinyal yang menggunakan persamaan-persamaan. Nah, gitu ya. Jadi sekarang sepertinya sudah dipermudah. Perlu lagi nyari model dengan persamaan-persamaan, tetapi carilah model dengan menggunakan bahasa aplikasi. Salah satunya bahasa aplikasi yang ada di pemrograman visual. Sepertinya habis waktunya ini. Nah, waktu saya punya ini. 10 menit lagi ini katanya. Jadi pertemuan ini cukup sekian saja. Nanti kita ketemu di minggu depan lagi. Tugas itu dibuat ya. Ada pertanyaan? Baik, Pak. Baik, Pak. Lain kali cepat masuk ya. Saya nggak repot jadi ngeklik ini. Sudah balik waktu 3/4 jam baru mau masuk gitu. Kalau saya masih nggak, saya gampang memaafkan ya. Tapi kalau untuk dosen kalian yang lain susah sekali memaafkan. Biasanya langsung jadi E. Ada pertanyaan? Dulu siapa yang ngajarin Aldi? Apa, Pak? Yang ngajar PSD dulu siapa? Pak Randy. Nah, dulu pakai apa dulu? Pakai PB, Pak. Bibi. Mm-mm. Nah, coba kamu kalau tidak baca pakai Bibi, ya, pakai yang terbaru Visual C. Karena C itu biasa bahasa hardware. Kalau basic bukan bahasa hardware. Bahasa aplikasi untuk di luar sistem komputer, sistem informasi terutama. Sudahlah, nggak apa-apa. Belum semua bisa begitu. Cuma dia takutnya tidak bisa langsung di compile ke jadi bahasa hardware, bahasa assembler gitu loh. Kalau Visual Basic, kalau Visual C bisa jadi bahasa assembler gitu. Nah, itu maksud saya. Bahasa mnemoniknya tuh jadi bahasa assembler. Ya begitu masuk ke chip kosong bisa langsung gawe, bisa langsung kerja. Nah, ya. Jadi bahasa mnemonik itu bahasa yang sering dituliskan dengan deskripsi seperti itu bisa nanti langsung dibilang dalam bahasa apakah itu dalam menggunakan ladder diagram, ya, itu nanti bahasa assembler semuanya bisa dipakai. Fernando, Hadir, Pak. Rifki, 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 Abimayu, Pak. Abi, Rifki, Adi, Abiyu, Ya Pak. Dapa, Hadir, Pak. Karinam, Hadir, Pak. Rika, Hadir, Pak.
Muhammad Is. Ageng Rarjo. Hadir, Pak. Said Usman. Ini sepertinya perulangan saja, perulangan yang ikut Hadir, Pak. pakaian listrik ya. Muhammad Ilham. Hadir, Pak. Jara. Hadir, Pak. Meta. Meta ada hadir ya. Hadir, Pak. Rizky Ridho. Hadir, Pak. Robi Bari. Hadir, Pak. Permais. Hadir, Pak. Budiman. Hadir, Pak. Abimayu. Hadir, Pak. Rifki. Muhammad Rifki. Ahmad Rifki. Hadir, Pak. Ian. Hadir, Pak. Ian Yopita. Hadir, Pak. Salahuddin. Hadir, Pak. Roni. Hadir, Pak. Daman. Hadir, Pak. Sri Arum. Hadir, Pak. Renaldi. Hadir, Pak. Renaldi. Hadir, Pak. Ahmad Rifki. Hadir, Pak. Ahmad Rifki. Oh, macam ini, Mas. Ini Ahmad Rifki Ahdan. Sama-sama ya. Rifki Ahdan. Hadir, Pak. Yosman. Hadir, Pak. Rifki Akbar. Hadir, Pak. Sanudin. Hadir, Pak. Arif Saipullah. Hadir, Pak. Rizky Angga. Hadir, Pak. Rahmat Akbar. Hadir, Pak. Amelia. Hadir, Pak. Dan seterusnya. Semuanya sudah mengisi daftar hadir di e-learning? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Ya, Sudah, Bapak. oke. Iman. Hadir, Pak. David. Hadir, Pak. Nadia. Hadir, Pak. Nadia. Nadia Luciana. Hadir, Pak. Oke. Itu perwakilannya ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukup sekian ya. Masih 1 menit lagi. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, cukup sekian. Ketemu minggu depan. Tugas dikumpul sebelum saya masuk ya. Jadi sebelum jam 12 dikumpul semua tugas. Tugasnya dikumpul di e-learning dan di email saya, Gmail. Meta kasih tahu teman-temannya ya. Nah, dikumpul ke Iya, e-learning Pak. sama dikumpul ke email saya. Ya, itu saja. Sampai ketemu minggu depan. Mohon maaf kalau ada kata